Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya. Dan jangan dilewati video ini atau jangan di skip video ini. Tonton terus video ini sampai selesai, sampai akhir, agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi renungan-renungan atau khotbah-khotbah saya. Lalu terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan tema renungan saya hari ini dan tema khotbah saya saat ini adalah manfaat berbicara. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita temukan dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 19 ayat 15 berkata, "Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku." Ini adalah ungkapan Raja Daud yang adalah seorang pemazmur. Dia berkata, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku. Dia menunjukkan dan dia mengatakan kepada Tuhan bahwa mudah-mudahan, kiranya Tuhan, engkau berkenan akan mulutku, atau apa yang aku keluarkan dari mulutku. Apa yang mulutku keluarkan untuk tersampaikan, mudah-mudahan itu berkenan. Dan renungan hatiku. Jadi Daud punya renungan hati, dimana ketika dia sedang berperang, ketika dia sedang berada di suatu tempat, jadi dia ada di gunung batu, ataupun mungkin dia berada di suatu tempat di mana dia berada, di situ dia selalu merenungkan hatinya, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dia menambahkan bahwa engkau Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ini adalah sebuah ekspresi yang diberikan oleh seorang Raja Daud yang adalah seorang pemazmur. Dia berkata demikian. Tentu kita sebagai orang yang percaya, kita pasti tahu ketika kita berbicara, apa manfaat dari ketika kita berbicara. Tentu kita harus perlu pahami hal-hal tersebut. Mengapa? Karena orang kan itu tidak asal bicara. Kalaupun dia berbicara, itu sudah pasti dia sudah pikirkan dahulu. Atau mungkin ketika dia berbicara karena kebiasaan dia berbicara, atau ketika dia berbicara dia sudah pastikan bahwa apakah ketika dia berbicara dapat didengar oleh orang lain atau malah ditolak oleh orang lain. Tapi di sini ada beberapa manfaat berbicara. Ya, ada beberapa manfaat berbicara. Manfaat pertama, kita berbicara untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa orang berbicara karena mereka tahu bahwa itu meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang kalau tidak berbicara, maka dia tidak punya kepercayaan diri. Ya, dia takut salah dan lain sebagainya. Tapi karena ini meningkatkan kepercayaan diri, maka di situ itu adalah hal yang luar biasa. Daud sangat memahami manfaat berbicara, tetapi dia katakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku. Daud memang sering berbicara karena memang dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang yang dipakai Tuhan, dan dia adalah seorang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin suatu bangsa. Tentu memimpin suatu bangsa itu harus dengan berbicara, harus dengan mengungkapkan apa yang menjadi program, apa yang menjadi jadwal, schedule, apa yang menjadi perencanaan dan sebagainya. Ataupun mungkin ada seruan-seruan yang perlu dia sampaikan. Tentu disitulah kita harus pahami bahwa
apa yang dikatakan oleh Daud, dia harus pahami bahwa itu manfaat berbicara melatar belakangi apa yang dia inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu meningkatkan kepercayaan diri kita. Kalau kita berbicara, makanya kan ada orang yang bilang bahwa jangan kita banyak berbicara. Nanti kalau kita banyak berbicara, kita akan banyak kesalahan. Tentu Bapak Ibu Saudara, Daud bagaimana mungkin akan memimpin suatu bangsa tapi kalau dia tidak berbicara? Tentu harus berbicara dong. Nah, di sini manfaat berbicara itu apa? Tentu ada plus dan minus, tapi plusnya adalah meningkatkan kepercayaan diri, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dalam kehidupan kita, ya, terus kita nggak banyak bicara, nah bagaimana? Tuhan saja berbicara kok, gitu. Tuhan saja berfirman, Tuhan saja mengungkapkan. Yesus saja ketika dia melayani, dia berbicara. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, itu meningkatkan kepercayaan diri. Itu yang pertama. Manfaat ketika kita berbicara adalah meningkatkan value diri kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang value, banyak orang tidak ingin memiliki value. Ya, banyak orang tidak memiliki harga dalam sebuah komunikasi, dalam sebuah pembicaraan dan sebagainya. Seseorang yang berbicara tentu harus memahami apa tujuan dia berbicara, dan dia tidak akan sembarang berbicara. Tetapi itu bukan berarti dia tidak pernah berbicara. Seperti itu. Itu manfaat kedua. Suatu ketika, Bapak Ibu Saudara, murid-murid ini diajak oleh Yesus untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan, kabar pertobatan, kerajaan Allah dan sebagainya. Nah, dengan mereka mengatakan dan menyerukan tentang pemberitaan tersebut, maka itu ada voice yang keluar, ada suara yang keluar, ada perkataan, ada kata di sana, ada the word, ada kata yang keluar untuk dapat disampaikan. Nah, ini meningkatkan value diri mereka, meningkatkan value himself, ya, atau himself mereka. Jadi meningkatkan kepercayaan diri mereka. Jadi itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak tahu manfaat berbicara, kita akan mempersalahkan orang yang sering berbicara, gitu. Kita akan selalu mempersalahkan, bahkan loh kok dia selalu bicara ini dan itu dan sebagainya. Padahal bermanfaat berbicara itu ada, gitu. Nah, demikian kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang percaya itu harus berbicara, ya. Sekalipun berbicara itu tidak harus selalu, ya, seperti itu. Tetapi berbicaralah. Entah kita mau berbicara kepada Tuhan, itu penting. Entah kita mau berbicara kepada siapa, kita ini orang sosial, Bapak Ibu Saudara. Anda itu ada di dunia sini, kita tinggal di masyarakat majemuk, kita akan berinteraksi dengan siapapun. Makanya tingkatkan value diri kita, karena dari komunikasi kita akan terlihat siapa diri kita. Manfaat ketiga, manfaat berbicara adalah menjadi komunikator yang baik. Siapa sih Bapak Ibu Saudara yang tidak mau menjadi komunikator yang baik? Karena kalau kita menjadi komunikator yang baik itu akan datang kepada kita. Tapi kalau kita menjadi komunikator yang buruk, maunya menceritakan cerita-cerita yang, atau kata-kata, dia mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, ya berarti dia menjadi seorang komunikator yang tidak baik. Tapi kalau pembenaran katanya itu dia mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bersyukur, kata-kata yang tidak, ya, kata-kata yang tidak menekan dan lain sebagainya. Kita harus pahami, menjadi komunikator yang baik penuh tantangan. Artinya begini, sebagai kepala keluarga pun harus menjadi komunikator yang baik, supaya keluarganya itu dapat menjadi atau dapat mengikuti kepala keluarganya dan dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau kepala keluarga sudah tidak punya lagi komunikasi yang baik, atau dia telah menjadi komunikator yang buruk, pasti bawaannya itu akan terpengaruh dengan anak-anak dan istri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menjadi komunikator yang baik, kita berkata-kata dengan baik, ya itu akan kita akan memiliki manfaatnya. Lalu bagaimana cara agar kita bisa berbicara dengan baik? Bagaimana cara agar supaya kita bisa berbicara dengan baik adalah kita perlu melekat dengan Tuhan. Lalu kemudian ketika kita melekat dengan Tuhan, ya, kita perkatakan firman. Firman itu tidak hanya di dalam Alkitab saja, tetapi firman itu telah kita katakan,
Nah, memperkatakan firman Tuhan itu berarti menambah kekuatan orang percaya. Lalu kemudian bagaimana cara agar kita bisa berbicara dengan baik? Mintalah hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selain Bapak Ibu Saudara belajar dari berbagai referensi dan sebagainya, yang paling terutama mintalah hikmat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat, dan Tuhan akan menuntun jalan kita pada jalan kebenaran. Maka marilah Bapak Ibu Saudara kita tetap percaya kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.